Untuk alamat aplikasinya sudah di-share oleh tim kami melalui kolom chat Zoom dan juga untuk aksesnya sudah dikirimkan ya Bapak Ibu sekalian melalui WhatsApp ya sebelumnya oleh rekan-rekan sakti yang lain. Nah, di sini nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini akan memuat terkait informasi koperasi Bapak Ibu sekalian itu namanya koperasi apa. Kemudian juga di sini ada untuk saldo awal dan juga terkait transaksi kasir ya. Jadi di sini misalnya ada setoran kasir atau teller, ini nanti bisa diupdate di sini, tinggal dimasukkan nominalnya berapa, kemudian diupdate. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini untuk tanggalnya tidak bisa untuk dirubah-rubah ya. Jadi untuk tanggal setoran kasir ini sudah otomatis terupdate setiap harinya seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada beberapa menu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya di hari pertama kemarin sudah dibahas terkait bagaimana cara penambahan anggota, kemudian juga di menu administrasi terkait keanggotaan seperti apa, di menu pengaturan terkait kelola dari Sakti Online ini untuk koperasi itu seperti apa, mungkin sudah dibahas ya, tidak perlu saya sampaikan kembali. Nah, kita langsung masuk saja terkait simpanan dan juga pinjamannya. Nah, yang pertama harus dilakukan di sini adalah kita membuat dulu untuk produk-produknya ya, Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita masuk ke produk-produknya, dipastikan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian untuk dari sisi neraca di aplikasi Core System ini akan ada di menu akunting kemudian perkiraan. Nah, di sini akan memuat informasi terkait neraca dan juga laba rugi yang sebelumnya mungkin dibuat oleh koperasi Bapak Ibu sekalian itu secara manual melalui Excel atau mungkin ada aplikasi lain. Kemudian koperasi Bapak Ibu mau beralih ke Sakti ya, mau menggunakan aplikasi Core System Sakti. Nah, untuk neracanya nanti akan pindah ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini akan ada pencatatan terkait aset, aktiva, pasiva dan lain sebagainya. Jadi misalnya di koperasi Bapak Ibu itu untuk piutang ada beberapa jenis. Nah, untuk piutang, apabila produk piutang itu ada lebih dari satu produk, itu sebaiknya dibuatkan juga akun perkiraannya dalam beberapa produk. Misalnya seperti ini ya. Di sini ada piutang umum. Untuk piutang umum ini ada bagiannya lagi atau ada jenis produk-produknya lagi, ada piutang B, piutang C, piutang D. Nah, di sini nanti bisa dimuat ya atau bisa diatur. Jadi sebelum kita tambahkan untuk produknya kita harus pastikan dulu apakah akun perkiraannya ini akan dipisah atau akan disatukan. Apabila akan dipisah per produk, maka untuk akun perkiraannya ini nanti bisa ditambahkan di sini ya sesuai dengan urutannya. Tinggal kita tambahkan misalnya tadi dari yang piutang umum ini kemudian kita mau menambahkan produk piutang baru, maka kita tambahkan di bawahnya adalah piutang B, piutang C, piutang D dan seterusnya. Untuk simpanan dan juga akun-akun lainnya juga sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita selesai untuk menambahkan perkiraannya, baru kita bisa buat untuk produknya terlebih dahulu. Nah, untuk produk misalnya kita mau coba buat produk simpanan ya, atau kita mau edit terkait produk simpanan. Nah, di sini di produk simpanan modal sudah disediakan tiga produk simpanan modal ya. Yang pertama ada simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib dan juga simpanan sukarela. Nah, di sini misalnya simpanan pokoknya sudah diatur nilai setorannya itu 150.000. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, nilai setoran dari simpanan pokok ini ingin dirubah nominalnya menjadi 100.000 saja atau mungkin pada saat penginputan produk simpanan ini ada kesalahan dalam mencantumkan nominal produknya, ingin dirubah ya untuk nominal produknya. Bapak Ibu bisa klik icon pensil di sini, kemudian tinggal diedit untuk nilai setorannya. Misalnya 100.000, tinggal di-update. Nah, kemudian apabila di koperasi Bapak Ibu ingin menambahkan produk simpanan baru, misalnya kan di sini sudah ada ya untuk simpanan modal sudah ada tiga, ada pokok, wajib, dan juga sukarela atau simpanan khusus. Namun di koperasi Bapak Ibu ada simpanan lain yang sifatnya atau kedudukannya setara dengan modal atau dengan simpanan modal ya. Nah, ini bisa kita tambahkan baru, kemudian kita pilih simpanan setara modal. Misalnya, kita coba tambahkan untuk simpanan wajib khusus ya, di mana simpanan wajib khusus ini kedudukannya setara dengan modal. Ini kita coba isikan dulu informasinya.
Nah, jadi misalnya saya di Koperasi Sakti ini punya produk namanya simpanan wajib khusus. Nah, untuk simpanan wajib khusus ini kita buatkan kodenya terlebih dahulu. Biasanya untuk kode ini diisi dengan singkatan dari produknya ya. Kalau simpanan wajib khusus ini kita singkat aja jadi SWK. Kemudian nilai setorannya berapa, kita simulasikannya misalnya 500.000. Kemudian nilai per sahamnya 1.000 dan juga untuk perkiraan debit kreditnya ini bisa disesuaikan ya. Misalnya debitnya itu dari Casteller. Kemudian kreditnya kemana ini berdasarkan akun perkiraan yang tadi sudah saya tampilkan ya yang di menu akunting kemudian perkiraan. Nah, kemudian untuk simpanan sukarela dan juga untuk simpanan setara modal, di sini ada tombol tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi apabila produk simpanan ini bisa dilakukan penarikan sewaktu-waktu ya untuk saldonya oleh anggota tersebut, ini bisa diaktifkan. Tetapi kalau misalnya simpanan modal ini hanya bisa ditarik ketika anggota tersebut sudah bukan menjadi bagian anggota koperasi atau anggota tersebut keluar. Nah, baru itu untuk checklistnya bisa dinonaktifkan. Tetapi kalau misalnya selama menjadi anggota kemudian simpanannya ingin ditarik, itu bisa diaktifkan menjadi simpanan ini dapat ditarik sewaktu-waktu. Apabila sudah selesai, ini bisa disimpan. Nah, jadi nanti di sini sudah ada ya muncul untuk 4 produk simpanan setara di sisi modal. Ada simpanan pokok, sukarela, wajib, dan juga simpanan wajib khusus. Nah, itu untuk setting produk simpanan modal ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian masih untuk produk simpanan di aplikasi Sakti juga disediakan terkait simpanan harian apabila misalnya ada tabungan untuk simpanan hariannya, misalnya terkait atau enggak simpanan sukarelanya itu di koperasi bukan ada di sisi modal tetapi ada di sisi hutang di simpanan harian. Nah, ini bisa dibuatkan ya untuk produknya di sini. Misalnya di sini simpanan hariannya itu kodenya SHR, kemudian ada jasanya berapa persen. Di sini kan yang sudah dibuat itu ada jasa 4% per tahun. Kemudian juga ini untuk perkiraan debit kreditnya bisa disesuaikan. Debitnya dari Casteller, kreditnya ke simpanan harian, debit jasanya ke beban simpanan, kemudian kredit jasanya dikembalikan lagi ke simpanan harian. Nah, di sini apabila koperasi Bapak Ibu memutuskan untuk kerjasama dengan Sakti, pada sisi simpanan harian itu akan menambah satu produk baru sebagai produk saldo dompet digital ya Bapak Ibu sekalian yang ada nanti di aplikasi Sakti Link yang di ponsel. Nah, untuk kode simpanan ponsel digitalnya, ini saya coba isikan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi apabila koperasi Bapak Ibu memutuskan untuk bekerja sama dengan Sakti, ini akan memuat satu produk simpanan harian yang baru ya, yang mungkin sebelumnya tidak ada di koperasi Bapak Ibu. Jadi di sini akan ada penambahan produk simpanan RPA atau rekening ponsel anggota dengan jasanya itu nol dan tipe rekeningnya juga adalah rekening ponsel. Jadi fungsi dari rekening ponsel ini adalah sebagai saldo digital yang nantinya bisa digunakan oleh anggota ketika anggota melakukan transaksi melalui aplikasi yang ada di ponselnya yaitu Sakti Link ya Bapak Ibu. Jadi misalnya anggota mau berbagi ke sesama rekening atau misalnya berbagi saldo melalui virtual bank atau mungkin membeli produk digital yang ada di Sakti Link, itu nanti anggota akan menggunakan saldo digitalnya yaitu saldo RPA atau rekening ponsel. Jadi ini wajib ya untuk ada. Kalau misalnya dari koperasi Bapak Ibu, eh kalau misalnya nggak pakai, gimana? Apakah bisa atau enggak? Nah, itu jawabannya nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi setiap koperasi yang bermitra dengan Sakti itu wajib memiliki produk rekening ponsel anggota. Namun nanti ketika Bapak Ibu mulai running menggunakan aplikasi Sakti, kemudian Bapak Ibu ingin eh ditetapkan ya, misalnya nggak seluruhnya anggota punya rekening ponsel. Nah, itu bisa dikembalikan ke koperasi. Tapi untuk rekening ponsel ini tetap wajib harus ada ya Bapak Ibu dan juga harapan dari kami sih
bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin karena merupakan salah satu tujuan dari adanya digitalisasi koperasi adalah seluruh kegiatan yang ada di koperasi baik itu setoran maupun tarikan dan lain sebagainya itu sudah ke sistem digital ya Bapak Ibu. Jadi untuk RPA ini juga merupakan bagian dari upaya atau cara untuk mendukung digitalisasi koperasi. Oke, selanjutnya ini dari sisi produk simpanan harian ya. Selanjutnya di sini ada juga apabila koperasi Bapak Ibu ini memiliki produk simpanan berjangka ya atau deposito. Nah, di sini juga kita sudah sediakan apabila Bapak Ibu mau setting produk simpanan berjangka dan deposito misalnya terkait simpanan umroh, kemudian juga simpanan pendidikan atau tabungan pendidikan dan lain sebagainya. Si posisinya ada di berjangka atau ada di deposito itu nanti bisa di setting ya untuk produknya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian misalnya di sini setelah berlangsung kegiatan eh, menggunakan aplikasi Sakti, kemudian juga tiba-tiba misalnya Bapak Ibu mau setahun nih menggunakan aplikasi Sakti sudah 12 bulan. Ternyata di bulan ke-13 itu nilai simpanannya itu nominalnya ada yang berubah. Misalnya dari simpanan modal terkait simpanan wajib itu berubah nominalnya. Yang awalnya misalnya ditetapkan 50.000, tiba-tiba ditetapkan jadi misalnya 100.000 atau 150.000. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengubah nilai simpanan tersebut di menu administrasi kemudian perubahan nilai nilai simpanan. Tinggal dipilih untuk produknya misalnya simpanan wajib periodenya ini berlaku dari kapan sampai kapan. Misalnya dari awal September sampai dengan akhir September itu sudah mulai berlaku ya untuk simpanan wajibnya nominal setorannya berubah jadi berapa. Nah, ini tinggal disesuaikan kemudian disimpan. Nah, itu terkait simpanan ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya setelah kita setting produk simpanan, ini ada anggota yang mau menyetorkan simpanannya ya. Misalnya coba kita lihat dulu untuk data anggotanya ada siapa saja. Misalnya di sini kita coba pilih yang atas nama Kokon ya. Nah, anggota tersebut atas nama Kokon mau melakukan transaksi simpanan, misalnya mau melakukan setoran simpanan. Nah, untuk langkah-langkahnya atau caranya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu transaksi, kemudian pilih menu setoran. Nah, di sini tinggal dicarikan nama atau nomor anggotanya ya. Untuk memanggil datanya ini perlu melakukan penginputan 4 digit huruf atau angka nanti akan otomatis terpanggil ya tinggal kita pilih data anggotanya. Nah, di sini saya klik kokon udah otomatis memanggil. Nah, kemudian di sini misalnya atas nama Nah, misalnya di sini kita coba pakai yang data Ahmad Dhani ya. Di sini ada ketika kita akses menu simpanan, kemudian juga menu transaksi, kemudian juga setoran. Di sini akan langsung ketika kita sudah carikan nama atau nomor anggotanya akan memanggil terkait nomor slipnya, kemudian juga nomor anggotanya, nama anggota, dan juga terkait transaksi yang akan kita lakukan terkait setoran anggota ini berasalnya dari mana.
apakah dari cash teller atau dari bank. Jadi untuk bank-bank yang ada di sini itu disesuaikan dengan apakah kita sudah mengaktifkan untuk setting non tunai yang bisa dilakukan atau belum, Bapak Ibu sekalian. Untuk pengaktifan setting non tunainya di sini bisa diakses di menu administrasi, kemudian di menu setting non tunai ya. Nah, di sini. Jadi di sini nanti akan memunculkan terkait data-data akun perkiraan yang mau kita aktifkan setting non tunainya itu apa saja. Misalnya yang tadi sudah diaktifkan ada BCA Giro dan juga Mandiri Giro. Nah, misalnya kita mau mengaktifkan juga untuk non tunainya itu ada Bank Mandiri dan juga tahapan BCA misalnya. Ini tinggal kita aktifkan dengan di checklist kemudian langsung kita simpan. Jadi ketika kita melakukan setoran di sini, kita cari lagi namanya Ahmad Dhani. Nah, di sini sudah menambahkan layanan yang bisa digunakan lain ya. Misalnya tadi kan cuma ada Casteller sampai dengan Bank Mandiri Giro saja. Tahapan BCA dan Bank Mandirinya tadi belum muncul karena belum kita aktifkan. Tapi setelah kita aktifkan, ini sudah bisa muncul. Misalnya, anggota Ahmad Dhani ini akan melakukan setoran ya terkait simpanannya berasal dari Bank Mandiri. Kemudian tinggal kita pilih tanggal transaksinya itu apa dan juga simpanan yang mau dilakukannya ini setoran simpanan apa. Di sini untuk simpanan pokok sudah dilakukan setoran ya, karena kan simpanan pokok itu hanya kita setorkan satu kali ketika kita daftar sebagai anggota ya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah disetorkan. Namun apabila simpanan pokok ini belum disetorkan, nanti akan muncul buttonnya itu seperti yang ada di tampilan simpanan wajib. Jadi di sini ada tombol setoran yang harus dilakukan setoran. Nah, kemudian di sini juga belum dilakukan setoran ya untuk simpanan wajib khususnya. Misalnya di sini kita mau coba store simpanan wajibnya. Di sini kan ada tunggakan 8.440 ya untuk simpanan wajibnya. Kita mau menyelesaikan tunggakan simpanan wajib dari atas nama Ahmad Dhani ini. Kita langsung klik setor. Nah, di sini saldonya sudah bertambah ya, jadi ada total setoran 8.440.000. Nah, di sini untuk tombol yang ada di sini bukan berarti tunggakan ya Bapak Ibu, tetapi ini berkaitan dengan nominal yang harus disetorkan terkait simpanan wajib. Karena tadi di settingan produk simpanan wajib itu untuk simpanan wajib kita settingnya untuk minimal setorannya adalah 150.000. Jadi di sini akan memanggil datanya 150.000. Tetapi kalau misalnya kita mau store-nya itu bukan 150.000, tinggal kita ganti aja misalnya di 50.000, tinggal di store seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk simpanan wajib ini juga bisa kita lakukan cetak slip atau dicetak validasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa dilakukan cetak slip dan juga cetak validasi. Dan juga bisa dicetak buku ya untuk data simpanan wajib dari anggota tersebut. Nah, tampilan cetak bukunya akan seperti ini ya. Jadi di sini akan ada nomor anggota, kemudian nama, rekening dari anggota tersebut, saldo simpanan pokoknya berapa. Kemudian juga di sini kita bisa lihat nih transaksinya itu dari mana saja. Misalnya AWL, ini AWL adalah data pertama ya ketika transaksi. Kemudian kas ini berarti setorannya melalui kas ya. Tadi karena kita pilihnya itu melalui Bank Mandiri, jadi di sini untuk kodenya berubah menjadi BNK atau bank ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kode-kode ini nanti akan disesuaikan secara otomatis oleh sistem tergantung dari kita transaksinya itu kemana dan melalui apa ya. Karena tadi pilihnya bank, jadi kodenya BNK. Nah, itu terkait simpanan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga ada simpanan harian. Nah, untuk simpanan harian yang dimiliki oleh Ahmad Dhani di sini hanya simpanan harian SHR saja. Anggota atas nama Ahmad Dhani ini belum memiliki RPA atau rekening ponsel ya. Padahal Ahmad Dhani ini misalnya mau coba transaksi pakai aplikasi Saktiling. Nah, ini tahapan pertamanya adalah anggota tersebut atas nama Ahmad Dhani perlu dibukakan rekening terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Untuk membukakan rekeningnya bisa pilih di menu transaksi, kemudian pilih menu rekening, lalu pilih buka rekening. Nah, di sini sudah muncul ya data Ahmad Dhani karena ada di alfabet A, jadi munculnya datanya pertama dan juga anggotanya nomor urut 1. Jadi di sini sudah otomatis di paling atas.
Nah, untuk membukakan rekeningnya tadi ya bisa diakses di menu transaksi, kemudian menu rekening dan buka rekening. Kemudian kita pilih untuk anggota ini akan dibukakan rekening terkait produk apa? Apakah produk simpanan atau produk pinjaman? Atau kita juga bisa melihat informasi rekening apa saja yang sudah dimiliki oleh anggota tersebut ada di kolom informasi rekening. Jadi di sini bisa dilihat juga ya, misalnya atas nama Ahmad Dhani ini sudah punya rekening apa saja. Nah, ternyata Ahmad Dhani ini punya rekening simpanan pokok, wajib, sukarela, harian, dan juga wajib khusus. Untuk pokok, wajib, sukarela, dan wajib khusus ini sudah otomatis terbuka karena posisinya adalah di simpanan modal ya atau di saham Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya simpanannya itu kedudukannya ada di berjangka, deposito, atau di simpanan harian pada sisi hutang, itu perlu kita bukakan rekeningnya terlebih dahulu. Nah, ini kita proses untuk pembukaan rekeningnya. Bapak Ibu bisa pilih tombol yang warna hijau ya, yang produk simpanan. Jadi kalau kita mau membukakan rekening produk simpanan, kita pilih eh, buka rekening simpanan. Tetapi kalau misalnya mau membukakan rekening pinjaman, itu nanti kita pilihnya yang pinjaman. Ini kita coba buka untuk rekening simpanan terlebih dahulu ya. Kita bukakan untuk rekening ponsel anggotanya. Oke, untuk Ahmad Dhani ini rekening ponselnya belum dibukakan ya Bapak Ibu. Untuk buka rekeningnya nanti tinggal klik saja icon yang berwarna biru ini. Kita klik, kemudian tinggal disimpan. Nah, apabila rekening tersebut sudah dibukakan, nanti akan memunculkan nomor rekening dari anggotanya ya di sini. Jadi untuk RPA itu karena produknya baru kita buat, kemudian juga baru Ahmad Dhani saja yang dibukakan rekeningnya. Jadi kita untuk Ahmad Dhani ini masih nomor rekeningnya yang pertama. Jadi untuk nomor rekening ini nanti akan dibuatkan otomatis berurutan dan juga disesuaikan dengan kode produk oleh sistem Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah dibukakan rekening, ini Ahmad Dhani mau isi saldo ya untuk saldo dompet digital di aplikasi Saktilinknya. Nah, untuk isi saldonya, kita kembali lagi ke menu setoran, kemudian kita cari anggotanya, tadi Ahmad Dhani ya. Di sini kemudian kita pilih yang simpanan harian, karena tadi kan kita sudah coba untuk setoran simpanan wajib, sekarang kita mau store simpanan harian RPA atas nama Ahmad Dhani ya di sini. Kita tinggal masukkan nominalnya misalnya 50.000. Tinggal kita store. Nah, jadi di sini untuk saldonya sudah ada 50.000, kemudian bisa dicetak buku dan juga cetak cover buku, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu terkait simpanan setoran simpanan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada di menu transaksi kemudian setoran. Nah, kemudian misalnya kita mau melakukan penarikan dari simpanan yang sudah kita miliki. Bapak Ibu bisa akses ke menu transaksi kemudian ke menu tarikan. Kita cari misalnya atas nama Ahmad Dhani. Nah, di sini yang bisa ditarik itu adalah simpanan sukarela di sisi saham, kemudian juga simpanan setara modal, dan juga simpanan harian ya Bapak Ibu karena Ahmad Dhani ini tidak memiliki produk simpanan berjangka ataupun deposito. Nah, misalnya karena simpanan modal sukarelanya ini bisa ditarik sewaktu-waktu, kita bisa lakukan penarikan. Misalnya saldonya itu 1.500.000 ya. Nah, ini kita mau transaksinya dari mana? Misalnya dari Casteller saja, kemudian anggota mau tarik saldonya 100.000. Ini tinggal kita tarik. Nah, di sini nanti saldonya sudah berkurang 1.400.000 ya. Kemudian juga nanti ketika kita cetak buku, ini akan ada catatannya ya untuk penarikannya Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya mau terkait penarikan biaya
administrasi dan lain sebagainya itu biasanya di pinjaman itu nanti di settingnya juga di sini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tadi terkait simpanan ya. Sampai di sini sebelum saya lanjut ke bagian pinjaman dan juga dari sisi aplikasi mobile-nya, apa ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dulu Bapak Ibu sekalian? Betul Pak Abdul Rahmat ya aplikasinya berbayar. Jadi nanti mungkin di hari besok ya akan ada penyampaian terkait berapa sih harga dari aplikasi Saktinya ya Bapak Ibu atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah sangat penasaran bisa langsung saja hubungi tim bisnis kami nanti akan di-share untuk kontak personnya oleh tim ya di kolom chat jadi bisa langsung dihubungi saja karena untuk peserta workshop ini tentunya akan ada penawaran khusus ya dan juga tentu saja penawaran ini terbatas ya Bapak Ibu hanya hanya bisa didapatkan oleh peserta workshop saja. Nah, untuk biayanya ini nanti akan ada beberapa tahap ya, Pak. Jadi misalnya pembayarannya itu terkait apa saja, mungkin detailnya nanti bisa ditanyakan ke tim bisnis ya, bisa menghubungi Mas Dias atau Mas Rama. Namun misalnya di sini saya sedikit bocoran saja, jadi nanti yang harus dipersiapkan itu terkait biaya implementasinya dan juga biaya servernya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu ini ada harga khususnya ya sekali lagi. Jadi misalnya Bapak Ibu eh, penasaran gitu ya atau misalnya kebingungan ini saya ikut workshop nanti impact-nya untuk aplikasi ini apa? Nah, selain ketika Bapak Ibu menjadi peserta workshop ini bisa menggunakan aplikasi ini mencoba langsung ya selama sesi workshop. Kemudian juga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penawaran harga khusus ya untuk peserta workshopnya. Nanti misalnya ada potongan harga atau dan lain sebagainya mungkin nanti bisa disampaikan oleh tim terkait ya Pak ya. Bisa langsung dihubungi saja Pak untuk nomornya nanti di-share oleh tim kami terkait nomornya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke materi terkait pinjaman dan juga dashboard Sakti linknya, ini saya penasaran nih, saya mau bertanya dulu. Untuk Pak Abdul Rahmat Hussein, ini kebutuhan koperasinya apa saja ya Pak ya? Mungkin kondisi atau keadaan dari koperasinya bagaimana Pak? Bisa kita sharing-sharing juga. Siapa tahu saya bisa menjawab dan juga ternyata aplikasi Sakti ini adalah solusi nih Pak dari segala kendala yang ada di koperasi Bapak. Mungkin bisa di open mic saja atau di kolom chat ya Pak ya? Atau mungkin dari koperasi yang lain, misalnya Harinto Agus, bagaimana nih Pak koperasinya, kendalanya apa, kemudian juga kebutuhannya apa, ini bisa diceritakan ya mungkin dari Bapak Ibu juga, misalnya dari Kak Jakuf Gobel, Kak Warjo, Pak Yasrun, atau mungkin yang lainnya bisa sambil kita sharing-sharing juga di workshop ini kebutuhan dari koperasi Bapak Ibu apa, kendalanya apa, kemudian terkait tadi yang saya jelaskan terkait simpanan, apakah membingungkan atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya, bisa disampaikan saja ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin kalau belum ada, ini saya lanjut ya terkait pinjaman ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk pinjaman ini tadi sama ya Bapak Ibu sekalian kita perlu
buatkan dulu untuk produknya. Di sini sudah disediakan menunya, ada di menu administrasi, kemudian menu pinjaman dan juga produk pinjaman. Nah, di sini untuk produk pinjaman kita juga sudah sediakan jenis jasa ya Bapak Ibu. Jadi misalnya di koperasi Bapak Ibu ini ada beberapa pinjaman yang jenis jasanya berbeda-beda. Tetapi misalnya produk pinjamannya sama, misalnya pinjaman umum atau piutang umum. Tetapi piutang umum ini jenis jasanya ada yang menurun, ada yang anuitas, ada yang tetap. Nah, itu nanti bisa dibuatkan menjadi beberapa produk ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan disatukan kalau di aplikasi Sakti misalnya piutang umum anuitas kita kasih kodenya PUA misalnya. Kemudian produknya adalah piutang umum anuitas. Nah, di sini jenis jasanya adalah anuitas. Kemudian jasanya di sini dihitungnya per tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau di koperasi Bapak Ibu perhitungan jasanya masih per bulan, itu harus dikalikan 12 terlebih dahulu. Misalnya di koperasi Bapak Ibu jasanya itu adalah 1,7 misalnya per bulannya. Nah, ini perlu dikalikan dulu ya menjadi 12. Jadi misalnya total jasa dari koperasi Bapak Ibu selama 12 bulan adalah 20,4. Nah, kemudian di sini ada persentase pendapatan jasanya harus di 100%. Nah, kemudian setelah kita sesuaikan di sini kita harus pilih perkiraan debit dan kreditnya ya sama seperti simpanan tadi. Misalnya untuk PUH ini ada di piutang B, kemudian pencairannya dari mana dari Casteller, pendapatannya juga ke Casteller. Di sini tinggal kita pilihnya bunganya ya di sini jasa piutang B. Nah, di sini tinggal kita simpan Bapak Ibu sekalian. Oh, di sini kodenya sudah ada ya PUA. Misalnya kita gantinya jadi PMA. Nah, seperti itu ya Bapak Bapak Ibu. Jadi catatannya juga di sini apabila pinjamannya itu kodenya sama itu tidak bisa disimpan Bapak Ibu. Jadi untuk kode-kode di sini harus berbeda baik itu simpanan maupun pinjaman harus berbeda karena ada kaitannya dengan nomor rekening Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya di koperasi Bapak Ibu em, ada pinjaman umum anuitas ya. Nanti anggotanya akan memiliki rekeningnya adalah berdasarkan kode ini dan juga angka Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya nanti ada input pinjaman baru atau pengajuan pinjaman baru itu otomatis dibuatnya menjadi PUA titik satu atau PUA titik sekian tergantung dari sudah ada berapa rekening yang dibukakan terkait produk pinjaman tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk produk pinjaman ya. Kemudian selain dari sisi produk, di sini juga ada pengajuan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita lakukan simulasi pengajuannya juga ya di sini. Nah, sebelum ke pengajuan, di sini juga ada dokumen pinjaman. Misalnya di koperasi Bapak Ibu ini ada terkait perjanjian piutang atau misalnya terkait dokumen legalitas untuk agunan atau dokumen-dokumen yang lain. Ini bisa dibuat di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini tinggal kita pilih jenis dokumennya apa. Tapi kalau misalnya jenis-jenis dokumen yang sudah ada di aplikasi Sakti ini ternyata tidak menjawab untuk kebutuhan dokumen pinjaman koperasi Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Jadi kita tambah baru ya untuk jenis dari dokumen pinjamannya apa. Nah, di sini kita buat kodenya dulu. Di sini misalnya ada kuasa, ada perjanjian, pernyataan. Nah, misalnya kita mau buat terkait perjanjian pinjaman apabila ada anggota yang mau top up pinjaman. Kodenya misalnya PTP, nama dokumennya perjanjian top up pinjaman. Nah, di sini tinggal kita simpan. Nah, kemudian setelah kita tambah tadi jenis dokumennya, kita di sini sudah muncul ya. Seharusnya di sini ada PTP. Jadi nanti di sini tinggal kita cari nomor anggotanya siapa. Misalnya kita buat aja yang udah ada perjanjian piutang atas nama Ahmad Dhani tuh atas nama 004. Nomor rekening dari anggota tersebut adanya nomor rekening berapa ya? Nah, di sini. Kemudian tinggal di eh,
Tinggal ditampilkan untuk perjanjiannya. Nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada perjanjian hutang piutang, nomor SPP SPK-nya berapa, kemudian pasal dan lain sebagainya. Nanti di sini akan memunculkan ya, Bapak Ibu sekalian, untuk dokumen pinjaman. Nah, kemudian selain dari dokumen, di sini juga sudah disediakan terkait data jaminan ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya di koperasi Bapak Ibu apabila ada pengajuan pinjaman itu ditetapkan sistem agunan atau jaminan. Nah, ini nanti bisa didaftarkan untuk jaminannya bisa melalui menu data jaminan ya. Tinggal kita tambah untuk data jaminannya, misalnya jenis jaminannya apa, BPKB mobil, BPKB motor, dan sebagainya. Kemudian nomor anggotanya berapa. Jadi untuk jaminan ini hanya bisa satu rekening Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya anggota atas nama Ahmad Dhani tadi ya, atas nama Ahmad Dhani tadi itu pinjamannya ada 5 atau ada 3. Tapi tetap saja untuk jaminannya itu hanya dianggap satu rekening, satu jaminan, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa satu jaminan beberapa rekening ya untuk di sistem ini karena nanti di sini akan mengikat ke nomor anggota dan juga nomor rekening. Nah, mungkin ini akan saya contohkan di sisi pengajuan pinjaman ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk pengajuan pinjamannya, Bapak Ibu bisa lakukan di menu administrasi, kemudian pinjaman, pengajuan pinjaman. Nah, untuk pengajuan pinjaman, Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan pinjaman di sini. Kita tambah pengajuan baru, dicarikan anggotanya, misalnya atas nama Asep Suherman ya. Jadi ketika kita carikan nomor anggotanya, di sini sudah otomatis memanggil informasi pribadi terkait data anggota tersebut yang mungkin sudah dijelaskan di hari pertama ya terkait penambahan anggota. Nah, kemudian ketika melakukan pengajuan pinjaman, di sini ada hal yang wajib diisi Bapak Ibu sekalian di aplikasi Sakti ini. Nah, untuk hal yang wajib diisi, ini ada status rumah dan juga pekerjaan. Jadi untuk status rumah ini wajib diisi, misalnya kita isinya keluarga, kemudian pekerjaannya misalnya karyawan. Nah, ini tinggal kita untuk informasi yang lain apabila tidak mau dilengkapi juga tidak jadi masalah ya Bapak Ibu sekalian. Namun yang wajib diisi di sini ada status rumah dan juga pekerjaan untuk data pribadinya. Setelah kita isi data pribadi, sekarang kita mau isi terkait pengajuan pinjamannya. Kita pilih dulu untuk produknya misalnya eh, pinjaman umum flat ya. Kemudian angsurannya itu 12 kali. Jumlah pinjaman yang ke satu, tujuan pinjamannya adalah modal usaha misalnya, kemudian besar pinjamannya berapa? 10 juta. Nah, kemudian di sini kita angsurannya itu melalui apa? Apakah melalui tunai atau melalui bank? Nah, ini tinggal kita pilih, kemudian setelah kita isi terkait pengajuan pinjaman, untuk data penghasilan, kemudian juga data tambahan, ini kalau mau diisi silahkan diisi, tetapi apabila tidak jadi masalah juga ya Bapak Ibu sekalian, ini dikembalikan sesuai dengan kebijakan dan juga kebutuhan dari koperasi Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengisi jaminan pinjaman ini juga bisa dilakukan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak selalu ditambahkan pada data jaminan yang di bawah ini ya, tetapi bisa kita proses tambah jaminan ketika kita melakukan pengajuan pinjaman. Nah, ini tinggal kita tambah jaminannya, kemudian kita pilih jenis jaminannya, misalnya BPKB motor, kemudian nomor anggotanya tadi berapa untuk anggota atas nama Asep tadi nomor anggota. Nah, ini kita isikan nomor anggotanya, kemudian nama jaminannya misalnya Honda Beat, keterangannya baru misalnya. Nah, kemudian ini nilai perkiraannya berapa? Misalnya 22 juta. Nilai hak tanggungannya juga bisa disamakan saja. Tinggal kita
simpan. Apabila ada foto jaminannya juga ini bisa ditambah foto jaminan ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah selesai ini bisa kita simpan. Oh, ininya belum diatur, kita atur dulu sebentar. Nah, di sini untuk status pengikatannya tadi belum di setting ya Bapak Ibu. Jadi untuk status pengikatan ini harus disetting dulu apakah tanda tangan di atas materai atau ada akta notaris ya. Misalnya untuk jaminan yang ini eh kita pilihnya tanda tangan di atas materai, tinggal kita simpan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke pengajuan pinjaman. Di sini sudah muncul ya untuk data jaminannya ada Honda Beat, kemudian tidak ada fotonya karena tadi kita tidak menambahkan foto. Nah, ini bisa di checklist apabila jaminan ini ingin dijaminkan. Nah, setelah selesai, tinggal kita simpan ya data pengajuannya. Nah, di sini sudah muncul ada anggota atas nama Asep Suherman, kemudian melakukan pengajuan pinjaman umum flat sebesar 10 juta. Nah, ini status pengajuannya masih baru karena belum kita setujui. Nah, untuk disetujuinya, Bapak Ibu bisa pilih icon pensil yang di sini ya. Bapak Ibu sekalian tinggal diklik icon pensil, kemudian kita masuk ke persetujuan pinjaman. Nah, di sini tinggal kita setujui. Untuk nomor SPP SPK di sini apabila di koperasi Bapak Ibu belum ada nomor SPP SPK bisa dikosongkan. Tapi kalau misalnya ada ini bisa diisi. Nah, kalau misalnya dikosongkan ini untuk nomor SPP SPK-nya akan dibuatkan otomatis oleh sistem ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal kita simpan. Oke, kemudian kita simpan lagi. Nah, di sini statusnya sudah disetujui. Setelah disetujui, sebelum kita cairkan, ini kita harus bukakan dulu untuk rekeningnya Bapak Ibu sekalian. Untuk dibukakan rekeningnya, ini bisa masuk ke menu transaksi, kemudian menu rekening, buka rekening. Tinggal kita cari nama anggotanya tadi adalah Asep Suherman ya. Ini belum diaktifkan ya untuk pinjamannya sebentar.
Oke, Bapak Ibu sekalian, sepertinya tadi untuk nama Asep itu pinjamannya belum diaktifkan ya untuk button pinjamannya. Nah, ini saya tadi coba buat untuk pengajuan pinjaman baru atas nama Yogi. Nah, di sini apabila kita mau membukakan rekening, Bapak Ibu bisa pilih tombol yang pinjaman. Kemudian tinggal kita klik lagi tombol yang berwarna biru. Lalu misalnya ada kebijakan terkait data jaminan, kemudian juga simpanan yang mau diblokir, ini tinggal dipilih ya Bapak Ibu sekalian. Untuk buka rekeningnya, tadi setelah kita klik yang tombol berwarna biru, ini kita klik tombol yang icon kaca pembesar ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita klik icon kaca pembesar, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini akan ada terkait cari pengajuan, status, kemudian juga tanggal pengajuan, kemudian ada informasi terkait anggotanya, mulai dari nomor anggota sampai dengan status pengajuan pinjamannya. Sudah disetujui, tinggal kita buka ya untuk rekeningnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk buka rekeningnya tadi kita bisa klik yang tombol pilih ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya coba untuk buka dulu rekeningnya. Apabila sudah dibukakan rekening, ini akan otomatis mengisi nomor rekening dan juga nomor pengajuan serta kode produknya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu di-input-input lagi. Nah, setelah kita bukakan rekeningnya, ini baru anggota bisa mencairkan pinjamannya. Untuk pencairannya, Bapak Ibu bisa diakses ke menu transaksi, kemudian ke menu tarikan. Tinggal dicari nama anggotanya, kemudian pilih. Ini belum ada pinjaman ya. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, sepertinya ini masih ada kendala ya untuk pinjamannya. Kita coba cari atas nama anggota lain karena ini masih pakai data dummy ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang kalau data dummy itu ada yang mengisi tidak lengkap atau ada form-form yang kurang sesuai, itu akan dimatikan ya. Jadi misalnya tadi sudah disetujui, kemudian kita mau melakukan pencairan pinjaman, Bapak Ibu bisa pilih ke menu transaksi, kemudian menu tarikan. Lalu nanti di sini tinggal pilih yang pinjaman, Bapak Ibu sekalian. Setelah kita pilih yang pinjaman, nanti di sini akan memunculkan tombol untuk tarik pinjamannya. Jadi ini adalah contohnya ketika pinjaman tersebut sudah ditarik ya atau sudah dilunasi. Misalnya di sini ada PUF yang sudah dilunasi. Nah, kemudian misalnya sudah dicairkan pinjamannya, kita mau bayar ya untuk angsurannya. Misalnya kita coba contoh aja atas nama Ahmad Dhani di sini, kita mau bayar angsuran pinjamannya. Nah, untuk pembayaran angsuran pinjamannya ini kita bisa akses lagi di menu transaksi, kemudian ke menu setoran. Dicarikan nama anggotanya misalnya Ahmad Dhani. Kemudian kita pilih yang pinjaman. Nah, di sini untuk Ahmad Dhani ternyata dia punya dua pinjaman. Ada pinjaman umum flat yang pertama, kemudian ada juga pinjaman umum flat yang selanjutnya. Ini rekeningnya adalah PUF 5 di sini ya. Ada detailsnya. Nah, kemudian karena pinjaman yang pertama sudah lunas, kita mau bayar terkait pinjaman yang kedua. Misalnya kita mau bayar pokok dan juga jasanya ya, pokoknya 1 juta, jasanya 120.000. Nah, di sini juga ada beberapa button ya. Misalnya di sini ada tombol angsur ketika kita mau melakukan angsuran, kemudian juga dispensasi kalau misalnya anggota tersebut mengajukan dispensasi. Ada juga terkait grafik simulasi pinjamannya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya mau lihat dulu nih yang harus dibayar itu seperti apa. Nah, untuk simulasi ini, simulasi pinjaman dan juga pembayaran angsuran pinjaman bisa diakses juga oleh anggotanya melalui aplikasi Saktiling yang ada di ponselnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak harus selalu datang ke koperasi. Karena kembali lagi kita kan bergeraknya untuk transformasi digital koperasi ya. Jadi kita mencoba untuk memudahkan anggota koperasi melakukan kegiatan operasional koperasi, baik itu setoran, tarikan, maupun juga pembayaran angsuran, bahkan pembayaran simpanan melalui aplikasi Saktiling yang ada di ponsel. Mungkin Bapak Ibu bisa juga ya untuk mendownload, nanti bisa masuk ke akses ke Koperasi Sakti untuk coba-coba aplikasi Saktinya, biar kita juga tahu terkait misalnya setorannya gimana, kemudian juga daftarnya seperti apa. Nah, itu nanti bisa dilakukan di aplikasi Sakti Linknya ya, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian di sini juga ada simulasi pelunasan. Jadi kalau misalnya mau dilunasi itu kita harus bayar berapa kali lagi. Nah, itu nanti bisa dilihat di pelunasan. Ada juga detail tunggakan, detail dan juga cetak buku serta cetak cover ya. Jadi di sini juga bisa dilakukan. Nah, kemudian apabila ada pinjaman yang sudah dilunasi ini bisa kita tutup untuk rekeningnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti untuk PUF ini sudah tertutup. Apabila mau dilakukan pengajuan pinjaman baru itu nanti rekeningnya berbeda ya. Ini tinggal ditutup rekening saja kalau pinjamannya sudah lunas. Nah, ini sekarang kita coba untuk angsur pokok dan juga jasa ya untuk pinjaman yang lain. Nah, ini angsuran pinjaman sudah berhasil. Jadi totalnya 1.120.000. Kemudian misalnya ini adalah pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh koperasi. Gimana kalau ada anggota yang mau top up pinjaman ya? Misalnya dia itu punya pinjaman umum flat. Dia masih ada beberapa angsuran yang harus diangsur. Tapi anggota tersebut top up nih pinjaman. Nah, itu sistemnya di aplikasi Sakti Bapak Ibu sekalian harus dilakukan pelunasan dulu untuk pinjaman yang pertama. Nah, misalnya kayak tadi ya, yang pinjaman umum 1 ini harus dilunasi dulu, kemudian nanti dilakukan pengajuan pinjaman yang baru dengan menjumlahkan, jadi total pengajuan pinjamannya itu adalah hasil dari penjumlahan antara sisa pinjaman yang harus dibayar dengan pinjaman yang akan diajukan yang baru. Jadi misalnya si Ahmad Dhani ini PUF satunya itu masih ada sisa 10 juta, kemudian dia mau top up 5 juta lagi. Jadi otomatis nanti ketika kita buatkan pengajuan baru, itu kita masukannya adalah 15 juta. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus dilunasi dulu salah satu, kemudian kita buatkan pengajuan baru ya untuk apabila ada case di mana anggota mau ini ya top up pinjaman. Nah, kemudian kalau koperasi mau misalnya membayar terkait administrasi atau provisi dari sisi lembaga untuk pinjaman anggotanya ya, nanti bisa diakses ke menu lain-lain di sini Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ya, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu Bapak Ibu sekalian untuk aplikasi Saktinya khususnya terkait simpan pinjam ya untuk terkait setoran, transaksi dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dari Panunuk, cara ngeprint untuk laporannya bagaimana untuk beberapa file dan beberapa halaman. Nah, ini kalau misalnya Pak Nunuk misalnya mau print laporannya itu keseluruhan ya. Nah, ini bisa diakses di menu laporan, Pak. Misalnya mau print laporan pinjaman terkait misalnya saldo pinjaman atau angsuran pinjaman. Ini tinggal dipilih saja. Jadi sudah kami sediakan ya untuk laporan mulai dari saldo, angsuran, tunggakan, jasa, realisasi, dan lain sebagainya. Sudah ada terkait pinjaman. Untuk simpanan juga sama, laporannya di sini mulai dari tunggakan, realisasi, saldo, dan lain sebagainya juga ada. Tinggal dipilih laporan yang mana yang mau kita lihat atau mau kita print. Nah, misalnya di sini yang tadi sudah saya pilih ini terkait laporan angsuran pinjaman. Ini tinggal kita pilih dulu produknya yang mana, misalnya pinjaman umum flat, kemudian nomor anggotanya ini mau di printnya semua atau hanya satu anggota tertentu atau iya satu anggota tertentu. Nah, ini bisa dipilih. Atau misalnya koperasi Bapak Ibu ini ada beberapa cabang atau ada beberapa unit kerja. Misalnya unit kerja itu koperasinya satu. Misalnya koperasi Sakti itu ada satu ya koperasinya. Tapi koperasi Sakti ini punya beberapa unit kerja. Misalnya yang pertama unit simpan pinjam, kemudian yang kedua itu unit retail, yang ketiga itu unit simpan pinjam dalam jumlah pinjaman dan simpanan yang besar, misalnya mencapai 100 juta. Nah, itu bisa dibuatkan dalam beberapa unit kerja. Jadi, ketika kita mau lihat laporannya juga, itu bisa difilter Bapak Ibu, selain difilter berdasarkan kantor, kemudian berdasarkan anggota, bisa difilter juga berdasarkan unit kerja ya, bisa kelompok A, B, C, kemudian juga misalnya berdasarkan marketing. Kalau misalnya di koperasi Bapak Ibu ini ada sistem marketingnya. Kemudian juga bisa difilter berdasarkan sandi transaksi ya, misalnya di sini ada yang mau kita lihat itu sandi transaksi melalui kas atau melalui bank aja. Nah, ini nanti bisa dipilih-pilih untuk filter-filternya. Nah, tetapi kalau misalnya kita mau lihat produk umum flat
laporannya itu per periode, misalnya dari awal Agustus sampai dengan akhir Agustus, ini tinggal kita tampilkan. Nah, di sini ternyata belum ada ya untuk angsuran pinjamannya, atau misalnya kita mau lihat laporan saldo pinjamannya. Untuk umum flat, per tanggal, kemudian saldo nolnya kita tampilkan, tinggal ditampilkan. Nah, nanti laporannya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya tadi pertanyaannya mau di printnya itu dalam beberapa halaman atau dalam beberapa kopi, misalnya untuk laporan saldo pinjaman mau dibikin print outnya itu 5 kopi ya Pak ya, atau misalnya 5 halaman. Itu nanti bisa disetting dari printernya saja Pak, tinggal ditambahkan ya untuk kopinya jadi berapa biji. Nah ini nanti bisa langsung di print, tinggal pilih yang cetak, atau kalau mau di-download juga untuk backup misalnya, jaga-jaga kalau misalnya koperasi butuh dikirimkan melalui WA atau melalui email ke pengawas, ini bisa di-download dulu sebagai spreadsheet atau sebagai Excel. Jadi nanti bisa dikirimkan melalui email, WhatsApp, atau misalnya melalui media sosial lain yang memang mendukung untuk pengiriman file ya, untuk laporan seperti itu. Nah, untuk laporan NPL juga di sini sudah kita sediakan ya, misalnya rekapitulasi per tanggal hari ini untuk semua kantor, ini kita mau tampilkan ada berapa rekening yang lancar, ada berapa rekening yang kurang lancar, macet, dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian ini nanti bisa ditampilkan juga. Nah, itu terkait laporan pinjaman ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau laporan simpanan juga di sini sama. Jadi ada tunggakan simpanan, realisasi, saldo, saldo simpanan gabungan. Nah, ini misalnya mau kita lihat saldo simpanan gabungan semua kantor ya. Nah, ini tinggal kita tampilkan saja, nanti di sini akan muncul. Jadi Ahmad Dhani ini pokoknya berapa, wajibnya berapa, sukarelanya berapa, wajib khususnya berapa, hariannya berapa, RPA-nya berapa, jadi jumlah simpanan yang dia punya itu ada berapa. Nah, ini nanti bisa terlihat juga. Nah, kemudian kalau misalnya terkait jasa, ini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian untuk jasa simpanannya atau tunggakan simpanannya untuk perhitungan misalnya BJS, SHU. Nah, itu nanti bisa dilihat dulu dari sisi laporannya ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum saya coba bahas untuk eh, terkait SHU-nya ya Bapak Ibu sekalian dan juga dashboard-nya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait penjelasan yang telah disampaikan oleh Tediska, boleh di kolom chat Zoom atau langsung on mic ya Bapak Ibu. Oke, ini saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Mungkin ini jadi pembahasan terakhir ya. Karena untuk Saktiling Dashboard sepertinya sudah dibahas di hari kemarin.
Selanjutnya, saya akan coba jelaskan sedikit mungkin ya terkait perhitungan SHU di aplikasi Sakti. Nah, ini juga merupakan salah satu pertanyaan yang sering muncul dari koperasi Bapak Ibu, misalnya yang di peserta workshop sebelumnya. Kalau aplikasi Sakti ini udah mendukung atau belum ya untuk perhitungan SHU? Jawabannya tentu sudah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum dilakukan SHU misalnya kan kita harus tutup buku dulu ya. Nah, kami sangat menyarankan apabila Bapak Ibu mau melakukan proses tutup buku itu harus di backup data terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Backup data ini berfungsi apabila misalnya kita kan mau proses SHU 2024. Kemudian kita harus tutup buku dulu ya 2024 kita tutup buku. Tapi ternyata setelah kita lakukan perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya, kemudian juga kita import data untuk 2025, ada kesalahan. Nah, itu nanti akan pusing kan untuk koperasi melakukan pengecekan. Kemudian misalnya pihak koperasi menghubungi Sakti mau minta tolong dicek untuk data-datanya ini ada selisih. Selisihnya di mana? Transaksinya per tanggal sekian misalnya. Nah, itu nanti kita akan cek ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalnya data-datanya sudah di backup itu apabila Bapak Ibu kemudian tutup buku, di backup dulu, kemudian tutup buku, kemudian import, kemudian setelah kita mau melakukan import ada kesalahan. Nah, Bapak Ibu tidak akan khawatir atau Bapak Ibu tidak perlu risau ya untuk hal itu karena Bapak Ibu tinggal restore saja untuk data backup yang sudah ada di sini. Jadi misalnya di sini kan ada ya terakhir backup itu tanggal 1 bulan 9. Nah, ini tinggal kita restore database terpilih, kemudian kita klik yakin di sini, nanti datanya sudah akan otomatis kembali ke data yang sebelumnya yang aman ya, data yang belum kita otak-atik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saran yang paling penting ketika kita mau lakukan tutup buku itu di backup dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang sering juga terlewat untuk proses ya. Jadi misalnya kita tutup buku, tapi kita lupa untuk nge-backupnya. Nah, itu sering kali terjadi juga ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita backup, baru kita proses tutup buku. Setelah ditutup buku, kita mau hitung misalnya pembobotan SHU-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih di menu transaksi, kemudian ada di sini bobot SHU. Nah, di aplikasi Sakti terkait perhitungan SHU di sini ada beberapa jenis ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama, ini ada bobot SHU berdasarkan saham ya. Jadi hanya bulan saham saja. Tinggal kita bobot misalnya dari anggotanya itu simpanan sahamnya berapa aja. Misalnya Ahmad Dhani ini kan punya simpanannya sekian, 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 sekian. Transaksinya sekian, sekian, sekian. Jadi jumlah SHU yang didapatnya ini di 55.000. Nah, kemudian di sini ada bobot SHU berdasarkan indeks. Jadi ini berdasarkan juga ketepatan anggota tersebut melakukan pembayaran ya. Misalnya semakin rajin anggotanya SHU-nya harusnya semakin besar. Nah, ini nanti tinggal kita hitung. Nah, di sini misalnya Ahmad Dhani itu indeksnya dari Januari sampai Februari itu bagaimana. Nah, kemudian nanti total yang akan didapatkannya itu jadinya berapa di 17.600. Kalau misalnya kita lakukan pembobotan berdasarkan indeks. Nah, kemudian untuk bobot SHU juga ini bisa dilakukan berdasarkan alokasi bulan saham. Jadi misalnya tahunnya berapa, tanggal prosesnya yang dialokasikan dari dana simpanan pokok ditambah simpanan wajibnya itu berapa, simpanan sukarelanya berapa, simpanan khususnya berapa, kemudian apabila ada potongan pajak berapa persen, ini tinggal disesuaikan, jadi nanti tinggal dihitung. Nah, jadi nanti misalnya yang didapat anggotanya itu berapa sebelum pajak dan setelah pajaknya. Nah, ini nanti akan bisa langsung diproses transfer karena kita di sini sudah ada pilihan juga untuk default transfernya kemana. Misalnya pembobotan tersebut atau hasil nilai SAU tersebut mau ditransferkan ke simpanan harian atau ke simpanan rekening ponsel ya sebagai saldo digital. Nah, ini tinggal diproses transfer. Jadi nanti misalnya tadi si Ahmad Dhani dapat SAU-nya 55 ribu. Itu tinggal kita proses transfernya ke RPA. Jadi nanti saldo RPA-nya si Ahmad Dhani ini akan bertambah sebesar 55.000 karena sudah mendapatkan SHU. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk perhitungan jasa simpanan,
balas jasa simpanan juga di sini sama ya, sudah ada menunya, tinggal kita pilih tahunnya, kemudian juga tanggal prosesnya di tanggal berapa, transfernya kemana. Nah, di sini ada alokasi BJS. Untuk alokasi BJS ini dikembalikan ke koperasi. Misalnya pada saat ada ART, itu koperasi mengalokasikan 10% dari setiap simpanan yang ada jasanya untuk menjadi balas jasa simpanan anggota. Nah, itu berarti tinggal misalnya simpanan harian itu jasanya kan berapa persen. Kemudian total pendapatan jasanya ada 10 juta. Nah, 10 jutanya ini dikalikan 10%. Jadi nanti hasil dari 10% dikali 10 jutanya merupakan alokasi untuk balas jasa simpanannya. Tinggal dimasukkan nominalnya ke sini, nanti kita klik hitung, itu akan otomatis menghitung balas jasa simpanan pada setiap anggotanya. Tinggal nanti diproses transfer juga. Untuk BJP juga sama ya, Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, mungkin ini selanjutnya saya bahas untuk pengajuan pinjaman dari sisi anggota ya, tapi sebelumnya saya mohon meminta waktu untuk mempersiapkan dulu ya Bapak Ibu, karena ini ada yang harus saya persiapkan. Mungkin bisa sambil berdiskusi, saya kembalikan dulu ke Mbak Ayu. Nah, mungkin sambil menunggu tadi Siska menyiapkan materi selanjutnya ya Bapak Ibu. Dari Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir. Untuk linknya telah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu juga ingin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait penjelasan yang telah dijelaskan oleh Tatiska, boleh di kolom chat Zoom atau disampaikan langsung ya Bapak Ibu. Izin bertanya, Mbak. Boleh, silakan dari Pak Abdul ya. Halo. Halo, boleh silakan Pak Abdul. Ya. Eh, yang pertama itu terkait dengan sistem simpan pinjam ya yang ada di koperasi kami. Ya, ada yang dalam bentuk barang, Mbak. Contoh misalnya barang sembako. Itu kita berdayakan pedagang eceran. Jadi mereka kita tidak belum berikan, bukan tidak, tapi belum diberikan uang cash untuk pengembangan usahanya, perdagangan eceran. Tapi kita kasih mereka barang. Otomatis barang tersebut kita akan konversi ke nilai rupiah masing-masing. Mohon maaf Pak, tapi Jadi, barang apa Pak? Suaranya kurang jelas ya. jadi di kami itu rencananya untuk simpan pinjam itu kita tidak ada yang mungkin secara tunai dalam bentuk uang, tapi ada juga yang dalam bentuk barang untuk pedagang eceran sembako. Sehingga nilai barang tersebut kita akan konversikan ke dalam rupiah. Jadi pedagang ini hanya dapat barang. Nah, untuk eh, penagihannya otomatis kita akan buatkan dia per bulan. Ya kita umpamakan dia ambil barang itu sama halnya dengan ambil uang. Gitu. Nah, untuk apa ya, pengolahan sistem di aplikasi untuk pinjaman nanti itu sama ya untuk barang dengan uangnya. Gitu. Oke, mungkin ini saya
izin langsung jawab ya Pak ya. Jadi untuk terkait pinjaman berupa barang itu nanti akan ada kaitannya dengan aplikasi Sakti Multi Usaha dari sisi unit retailnya ya Pak ya. Nah mungkin ini saya coba tampilkan. Nah jadi nanti di sini berarti kan kalau seperti itu berarti koperasi Pak Abdul ini punya unit tokonya ya Pak ya? Iya, rencana begitu. Oke, nah berarti nanti bisa digunakan ya untuk aplikasinya pakai aplikasi Sakti Multi Usaha yang ini. Kemudian misalnya ini saya coba masuk dulu. Nah, jadi di sini nanti akan memuat informasi terkait unit usaha tokonya, Pak, mulai dari sembako dan lain sebagainya. Nah, nanti di menu aplikasi Sakti Multi Usaha ini pada sisi menu persediaan dan juga penjualan di sini nanti kalau misal kita loginnya pakai akun admin itu ada terkait tagihan Pak. Jadi nanti barang-barang yang ada di toko ini bisa dijadikan sebagai pinjaman ya Pak ya. Jadi selain Iya. dari sisi produk ya. Jadi nanti yang pertama kita buatkan dulu di sini di aplikasi Sakti online-nya. Produknya apa? Misalnya pinjaman barang, kodenya PB. Kemudian nanti nominalnya itu berdasarkan barang-barang yang dia cantumkan di sini karena nanti akan berupa barang ya seperti itu. Jadi nanti di sini juga akan muncul tagihannya, Pak, untuk pinjaman barangnya ya. Baik, Pak Abdul, apakah sudah terjawab, Pak, untuk pertanyaan yang tadi? Terus dimasukkan ke semuanya itu seperti pinjaman uang. Mohon maaf, Pak, suaranya kurang jelas ya. Untuk peminjaman apa ini kan dalam bentuk barang totalnya dikonversi dalam bentuk rupiah dalam jumlah rupiah kan. Terus untuk tampilan saya contoh tadi Pak tadi kalau misalnya dia berdua kemudian untuk restorannya itu tampilnya di mana per bulan di pinjaman tadi ya di aplikasi yang tadi ya di mana menu yang lainnya. Mohon maaf, Pak, ini suaranya sangat kecil ya, Pak ya. Mungkin bisa di kolom chat, Pak, kalau ada kendala jaringan atau mungkin Oh di sini bisa. bagus sekali jaringan Mbak. Iya, Pak, mungkin sepertinya ini jaringan dari kami ya. Suaranya kecil sekali, Pak. Mungkin mohon maaf bisa diulangi lagi, Pak. Terkait tadi sampai di tampilannya itu maksudnya tampilan yang mana ya, Pak ya? Halo, Ya. Nah, ini ini kan tampil sekarang ini kan di dashboardnya ini kan untuk apa ya multi kelihatan barang ya. Ya, contoh misalnya ini kan ada jumlah totalnya, total barangnya. Berarti untuk setoran bulannya itu kita masuk lagi di menu yang lain. iya, Pak. Jadi untuk setorannya nanti bisa dari sisi Sakti Online-nya di sini atau ketika nanti anggota tersebut bertransaksi ke unit toko itu nanti akan memunculkan tagihannya, Pak. Jadi misalnya kita buka di menu IPOS ini. Nah, misalnya ada anggota ya yang punya tagihan misalnya. Nah, jadi nanti di sini akan memunculkan tagihan yang harus di anggota bayar juga, Pak. Jadi misalnya mau dilakukan setorannya itu kan berarti kalau misalnya saya pinjam sembako seharga 100.000 misalnya. Nah, itu nanti kan bisa dibuatkan juga sebagai pengajuan pinjaman di sini, Pak, dengan dengan total pengajuannya itu 100.000 misalnya. Nah, berarti nanti perlu dibuatkan dulu untuk produk pinjamannya, pinjaman barang atau pinjaman usaha. Nah, kemudian nanti untuk pembayarannya bisa dilakukan setorannya itu melalui aplikasi core sistemnya Sakti Online, Pak. Karena untuk transaksi ini nanti akan terhubung sih, Pak, untuk yang dashboard dan juga yang terkait unit usaha retail ini ya, Pak ya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya lagi
di pembahasan besok ya Pak, biar saya coba langsung simulasikan juga untuk aplikasi unit tokonya ya Pak ya. Mbak, ada lagi Mbak. Ya, bagaimana Pak? Untuk konektivitas antara unit usaha, contoh simpan pinjam atau unit usaha lainnya, itu connect nggak dengan neraca besarnya? Oke, untuk itu akan connect ya Pak ya, akan langsung terintegrasi juga. Nah, tetapi kalau misalnya untuk akses atau misalnya kayak tadi ya Pak ya, ada produk pinjaman barang. Nah, itu pengen dipisah antara unit usaha simpan pinjam, unit simpan pinjam dan juga dengan unit usaha. Nah, itu berarti Bapak bisa dibuatkan dengan dua tempat pelayanan Pak. Jadi nanti di sini ada kantor, kemudian tinggal dipilih kan yang di sini ada kantor pusat dan juga unit serba usaha ya. Jadi nanti ketika login, misalnya ini saya coba log out dulu. Ketika login, kalau misalnya neracanya mau dipisah, jadi tidak disatukan, itu nanti bisa di sini. Tinggal kita pilih aksesnya, misalnya user Sakti mau masuknya ke unit serba usaha, tinggal kita pilih di sini. Tapi kalau mau disatukan, ini juga bisa ya Pak ya. Jadi ini tetap dikembalikan ke koperasi sih, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah sudah diintegrasi atau belum, itu sudah Pak, sudah terintegrasi. Tapi kalau misalnya mau dipisah juga itu bisa. Jadi tetap kami kembalikan dulu ke koperasi itu keinginannya seperti apa. Begitu. Banyak kan kita kan pakai sistem satu otak untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangannya. Jadi semua transaksi itu kan bisa dibaca dan bisa dimurahkan neraca keuangannya. Jadi untuk laporan juga nanti sebetulnya bisa langsung terkoneksi ataupun mau dipisah juga itu tidak jadi masalah sih Pak karena sudah ada filter-filternya juga ya Pak ya. Baik, mungkin pertanyaan dari Pak Abdul sudah terjawab semua ya, Pak? Ya, sementara cukup. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Teh Diska melanjutkan materi selanjutnya ya? Atau mungkin sudah bisa kita lanjut saja ini Bapak Ibu sekalian. Oke, Ayu mungkin sambil menunggu ini saya coba lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini berkaitan dengan pembahasan yang kemarin ya terkait Saktiling ya. Nah, misalnya ada anggota yang mau melakukan pengajuan pinjaman secara online. Nah, ini tadi saya sudah coba daftar, ini mungkin sekalian juga saya refresh kembali kegiatan workshop hari kemarin terkait aplikasi Saktiling. Tadi saya melakukan registrasi atau pendaftaran, nah belum disetujui ya, atau belum di-approve oleh koperasi. Nah, untuk meng-approve-nya, untuk approve-nya, Bapak Ibu bisa lakukan di aplikasi dashboard Saktilink-nya ya. Bapak Ibu tinggal akses ke menu registrasi, kemudian tinggal di approve dengan klik icon tambah anggota yang ini ya, tinggal kita approve.
Baik, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Teh Diska sedang ada gangguan jaringan ya. Nah, mungkin sambil menunggu, saya ingatkan kembali ya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu ya. Karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi link daftar hadir ya. Nah, mungkin sambil menunggu Teh Diska ya, di sini ada pengumuman ya Bapak Ibu. Bentar saya kirimkan untuk... Nah, apabila Bapak Ibu mungkin tertarik ya menjadi RO Sakti atau Representative Officer di Sakti yang berperan penting dalam mendampingi koperasi memasuki era digital dan bukan hanya memperkenalkan aplikasi saja ya, tetapi juga menjadi penghubung yang membantu koperasi bertransformasi agar lebih modern, transparan, dan berkembang. Boleh ya Bapak Ibu, apabila berminat ya bisa mengisi link yang sudah saya kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apa apa sih yang dilakukan sebagai RO ya Bapak Ibu? Yang pertama ini ada memperkenalkan platform digital sakti ke koperasi wilayah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ada mendampingi koperasi dalam proses digitalisasi dan yang ketiga ada membangun jaringan dan menjalin kemitraan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, siapa sih yang kita cari atau kami cari? Yang pertama, yang pertama ada open minded, semangat belajar dan peduli pada koperasi. Yang kedua ada punya pengalaman atau keterampilan di koperasi atau UMKM. Yang ketiga ada aktif membangun relasi dan jaringan dan yang keempat ada melihat peluang di digitalisasi koperasi di daerahnya. Lalu keuntungan apa sih untuk Bapak Ibu ya? Yang pertama ada penghasilan tetap dan komisi hingga 40% dari omset ya Bapak Ibu. Yang kedua ada jadi bagian ekosistem besar lebih dari 400 mitra koperasi dan 1 juta pengguna aktif yang sudah bersama Sakti ya. Dan yang ketiga ada kesempatan nyata berkontribusi dalam memajukan koperasi Indonesia. Jadi apabila Bapak Ibu tertarik sebagai RO di Sakti, boleh ya Bapak Ibu, linknya sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom ya. Selanjutnya, di sini juga kami punya promo juga ya Bapak Ibu. Kita punya promo buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang semula harganya 250.000 menjadi 150.000. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti workshop atau BBS Sakti, ini mempunyai diskon eksklusif ya 10%. Apabila Bapak Ibu minat juga terkait bukunya atau ingin membeli bukunya, boleh langsung saja di klik link yang sudah saya kirimkan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini Teh Diska sudah kembali hadir ya. Oke, baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi jaringannya terputus ya, jadi saya terlempar dari Zoom. Nah, mungkin ini sebelum
saya sebelumnya saya coba tampilkan dulu untuk aplikasi dashboardnya ya. Nah, jadi tadi itu anggota selain bisa melakukan pengajuan pinjaman yang di-approve oleh koperasi, anggota juga bisa melakukan pengajuan pinjaman sendiri Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi Sakti yang ada di ponsel anggotanya masing-masing, yaitu Sakti Link. Nah, untuk pengajuannya nanti Bapak Ibu bisa akses mungkin eh, dicoba-coba ya ke aplikasi Sakti Link yang ada di ponselnya, pilih koperasinya yang Sakti Digital Co-op yang training only. Kemudian nanti apabila ada pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh anggota, itu nanti akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian untuk datanya. Nah, jadi nanti ketika ada pengajuan pinjaman yang muncul, di sini akan memunculkan tanggal, nomor transaksi, nomor anggota, nama lengkap, dan juga status pinjamannya. Apakah pinjaman tersebut baru atau sudah disetujui. Nah, tetapi untuk persetujuannya, Bapak Ibu sekalian, untuk persetujuannya Bapak Ibu tetap harus melakukan persetujuannya di core system Sakti Online yang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, jadi Terus yang misalnya terakhir kita kan mau bikin karya tulis, bikin skripsi. Nah, jadi misalnya ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman ya, pengajuan pinjaman oleh dirinya sendiri di aplikasi ponselnya, anggota hanya bisa melakukan pengajuan saja, karena untuk approvalnya atau persetujuannya tetap ada 100% otoritasnya penuh di pengurus koperasi, Bapak Ibu sekalian, tergantung dari user mana yang diberikan akses untuk melakukan persetujuan pinjaman. Nah, nanti di tombol aksi ini pada bagian kolom aksi akan memunculkan tombol untuk salin informasi ke core system, di mana apabila ketika sudah diklik tombol tersebut, data pengajuannya akan otomatis langsung masuk ke core system Sakti Online yang ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan input manual lagi. Nanti tinggal diperiksa apakah pinjamannya tersebut mau disetujui atau dibatalkan. Nah, mungkin penjelasan hari ini sampai di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang kita coba untuk berdiskusi terkait koperasi Bapak Ibu itu kondisinya atau kebutuhannya atau kendalanya selama ini itu apa saja, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini saya kembalikan dulu ke Ayu ya. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan ya terkait materi yang telah disampaikan oleh Kadiska? Boleh silakan ya Bapak Ibu. Bisa on mic atau di kolom chat Zoom. Mungkin dari Pak Ahmad Rasyad atau Pak Warjo, Pak Rinto, Pak Nunuk, boleh silakan ya. Oke, baik. Terima kasih kembali Pak Nunuk. Semoga bermanfaat ya bagi koperasi Pak Nunuk juga. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita mengakhiri sesi workshop hari ini ya? Boleh, silakan Bapak Ibu. Nah, mungkin apabila tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, sebelum mengakhiri sesi workshop hari ini, mungkin dari Tadiska ada yang ingin disampaikan sebelum menutup workshop siang hari ini? Atau mungkin sudah cukup juga, Teh? Sudah cukup yuk. Oke, baik. Terima kasih, Teh. Baik, sebelum menutup kegiatan workshop kita pada siang hari ini,
Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link daftar hadir ya, boleh silakan diisi terlebih dahulu karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dikirimkan minggu depan kepada Bapak Ibu yang telah mengisi link daftar hadir. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya bisa menghubungi Mas Dias atau Mas Rama di nomor Bisdev yang tadi sudah saya kirimkan ya pada kolom chat Zoom. Jangan lupa untuk besok masih ada lagi ya Bapak Ibu di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti.